Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman semuanya, calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang yang telah menunggu momen seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang 2021. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai tes dan kisi-kisi seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang. Oke, mengutip laman resmi Universitas Negeri Semarang, tes akan dibagi menjadi 4 sesi setiap harinya dengan rincian berikut. Sesi 1, pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sesi 2, pukul 10.15 sampai 12.15 waktu Indonesia Barat. Sesi 3, pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir sesi 4, pukul 15.15 sampai 17.15. Setiap sesi terdapat 2 jam waktu untuk mengerjakan seleksi mandiri. Oke, mengingat tes ini dilakukan secara daring, maka peserta ujian diharapkan mempersiapkan tes dengan sebaik-baiknya. Setiap peserta diimbau untuk menyiapkan beberapa hal berikut. 1. Ruang ujian yang kondusif untuk digunakan sendiri oleh peserta. Biasanya itu di ruang atau kamar masing-masing. Yang kedua, koneksi internet yang memadai. Pakailah wifi, bisa cek melalui fast.com. Oke. Yang ketiga, satu komputer atau laptop berkamera dan terinstall browser Google Chrome terbaru. Jadi nanti kemungkinan besar setiap tesnya akan menggunakan kamera agar teman-teman semuanya dapat diketahui gerak-gerik dalam mengerjakan seleksi mandiri. Oke, yang keempat, satu ponsel berkamera yang terinstall aplikasi Zoom Meeting. Dan yang kelima, pastikan pasokan listrik selalu tersedia agar semua peralatan bisa tetap menyala. Jadi, dari sini teman-teman bisa membayangkan nanti kemungkinan teman-teman akan memasuki Zoom dan akan memasuki soal melalui Google Chrome. Lalu setelah itu teman-teman ketika sudah memasuki Zoom, kamera HP yang telah masuk Zoom tadi tersorot di bagian layar laptop teman-teman sama diri teman-teman. Jadi nanti tersorot di laptop kamera sama diri sendiri agar bisa diketahui bahwasanya ada kecurangan atau tidak, seperti itu. Oke, next. Ini yang teman-teman tunggu, yaitu kisi-kisi soal ujian seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang 2021. Tes online dalam seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang 2021 terdiri dari 2 materi, yaitu bahasa Inggris dan tes potensi akademik atau TPA. Masing-masing materi terdiri dari 30 soal, jadi total ada 60 soal ujian. Semua soal dalam tes online tersebut harus dikerjakan dalam waktu 60 menit. Untuk detail kisi-kisi soalnya bisa dilihat pada penjelasan di bawah ini. Jadi teman-teman bisa memperkirakan bahwasanya satu soal teman-teman harus bisa kerjakan dalam waktu 1 menit karena 60 soal dalam waktu 60 menit. Oke, yang pertama tes potensi akademik, itu ada 30 soal. Kisi-kisinya sebagai berikut. Tes verbal, itu ada bersamaan 5 soal, sebab akibat 5 soal. Lalu ada tes logika, deduktif 5 soal, induktif 5 soal. Lalu yang ketiga, tes numerik, pola deret angka 5 soal, dan aritmatika 5 soal. Lalu tes bahasa Inggris 30 soal. Oke, yang pertama ya grammar and writing, yaitu A. Mengaplikasikan dan menganalisis penggunaan tenses dalam bahasa Inggris. Oke, bisa dibaca teman-teman bahwasanya yang pertama menggunakan the present tense dalam komunikasi, itu ada 1 soal. Lalu yang kedua menganalisis penggunaan the past tense dalam kalimat, 1 soal. Lalu yang ketiga menggunakan the future tense dalam komunikasi, itu 1 soal. B. Menganalisis dan memadukan berbagai macam clause dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu menggabungkan clause menjadi kalimat compound yang bermakna, itu 1 soal. Menyusun complex sentence berdasarkan konteks, 1 soal. Lalu menganalisis penggunaan compound complex sentence, 1 soal. Dan yang terakhir mengoreksi penggunaan subjunctive dalam kalimat, itu 1 soal. Yang C. Menganalisis penggunaan invert sentence sesuai konteks, yaitu menganalisis pola perubahan kalimat menjadi inverted sentence, itu 1 soal. Dia mengevaluasi penggunaan gerunds and infinitives dalam bahasa Inggris, yaitu menganalisis penggunaan gerund
to infinitive dan bare infinitive dalam sebuah kalimat, itu satu soal. Dua, menafsirkan suatu konteks dengan menggunakan causative dalam satu kalimat, satu soal. Lalu yang kedua ada speaking, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menentukan makna percakapan bermuatan functional language dengan tema. Satu, opening and closing, itu mengaplikasikan experience of opening and closing dalam sebuah percakapan, itu satu soal. Lalu yang kedua, introduction and address system, mengaplikasikan expression of introduction and address system dalam percakapan, itu satu soal. Lalu yang ketiga, invitation, mengaplikasikan expressions of invitation dalam percakapan, itu satu soal. Lalu yang keempat, thanking people and replying to thanks, yaitu menganalisis language function dalam percakapan tentang thanking people and replying to thanks, satu soal. Oke, lalu selanjutnya apologizing, yaitu menganalisis language function yang termuat dalam percakapan tentang apologizing, itu satu soal. Selanjutnya expressing anger and resolving conflict, yaitu menganalisis language function yang termuat dalam percakapan tentang expressing anger and resolving conflict. Oke, getting information, yaitu mengevaluasi language function pada expressions dalam percakapan yang berkaitan dengan getting information. Selanjutnya giving compliment and replying to compliment, yaitu menentukan makna dari percakapan tentang giving compliment and replying to compliment, yaitu getting people attention and interrupting, itu menentukan makna dari percakapan getting people attention and interrupting. Lanjut, agreeing and disagreeing, yaitu menentukan makna dari percakapan tentang agreeing and disagreeing. Oke, yang ketiga yaitu vocabulary and reading. A itu komprehensi, yaitu menafsirkan makna kosakata baru berdasarkan teks dan konteks, lalu mengaplikasikan padanan kata sesuai makna yang terdapat dalam teks dan konteks, itu tadi dua soal, ini satu soal. Lalu menganalisis informasi tersirat pada teks dan konteks, itu dua soal. Yang B, fungsi sosial, structure generic, dan fungsi kebahasaan, mengevaluasi fungsi sosial teks, itu ada dua soal. Menentukan struktur generik teks, ada satu soal. Lalu membentuk salah satu struktur generik sesuai dengan fungsi kebahasaan teks, itu satu soal. Oke, informasi lebih lanjut mengenai seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang bisa dilihat di link berikut, yaitu SM UNES 2021. Info mengenai kisi-kisi soal ujian seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang 2021 ini saya dapatkan dari website tirto.id. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengikuti ujian seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang 2021.